Bedi selesai menjalani pemeriksaan Bareskrim sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut Bedi, dirinya menjawab sekitar 22 pertanyaan. Beni juga menjelaskan mengenai peran BP2MI kepada penyidik. Sementara terkait inisial T, Bedi juga menjelaskan inisial lain dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia juga mengatakan telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan hampir 22 pertanyaan ya, dan saya sudah jawab, berita acara sudah tangani terkait inisial T ya. Maka saya minta dipersilakan untuk ya ditanyakan kepada penyidik dari Bareskrim Polri. Maksud dengan kebal hukum itu yang Bapak ngomong kebal hukum itu maksudnya seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Ini kalau orang yang katakan ya diduga atau apa belum ditangkap ya berarti kebal hukum dong. Kan sederhana kan? Sudah pernah, Pak, Apa? untuk menyelidiki. Itu menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Yang pasti ya saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya. Tadi saya katakan, kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja, ya. Nah, saya fokus Kamboja nih. Kamboja adalah 1914. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Ya, itu bukan tugas BP2MI. Demikian ya. Praktik judi online di tanah air kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan oleh sosok bandar berinisial T. Sosok tersebut dinilai tak akan pernah tersentuh hukum. Kepala BP2MI Beni Ramdhani pertama kali mengungkapkan bahwa pengendali judi online di Indonesia berinisial T. Hal ini diungkapkan oleh Beni pada Kamis 25 Juli 2024. Ia bahkan mengaku pernah menyampaikan di rapat terbatas Agustus 2023 dengan Presiden. Selain menyebut inisial T, Beni bahkan mengatakan bahwa selama Republik Indonesia berdiri, sosok yang dia sebut sebagai bos dan pengendali judi online ini tak bisa tersentuh oleh hukum. Atas hal ini, Beni juga dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk didalami keterangannya. Beni juga menjelaskan bahwa sosok T juga kendalikan bisnis judi online dari Kamboja dan terafiliasi dengan jaringan judi online di Kamboja. Hasil ini menurut Beni ia temukan saat ia melakukan penyelidikan tentang banyaknya WNI yang dipekerjakan secara ilegal di Kamboja. Dari sanalah dia mengetahui fakta-fakta yang ia sampaikan. Keterangan Beni ini baru disampaikan ke publik belakangan. Namun menurutnya, hal ini pernah disampaikan saat rapat bersama Presiden dan jajarannya 2023 lalu. Ia mengatakan saat itu Jokowi dan Kapolri kaget tentang sosok T. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut, dan ini saya sebut di depan Presiden. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat media sosial. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat mempromosikan judi online di akun Instagram, 2 wanita ditangkap tim unit reskrim Polsek Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ditangkap setelah polisi melakukan patroli siber untuk menjaring aktivitas judi online.
Pelaku mengaku sudah 1 tahun mempromosikan judi online dengan bayaran jutaan rupiah per bulan. Awal mulanya dari keterangan yang bersangkutan dia dapat tawaran dari akun yang sedang kita selidiki, terus dia melaksanakan kesepakatan nominal yang disepakati per postingan sekitar 800.000 dan setelah disepakati dan dia langsung melakukan endorse judi online di akun media sosial. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi memeriksa dokter yang menangani Ella Nanda Sari Hasibuan, perempuan berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal, diketahui pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Ya saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematiannya itu apa. Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasanya penyebab kematiannya itu adalah ketika dalam tindakan Ella pingsan. Jadi pingsan dibawa ke rumah sakit Margonda, di jalan dia meninggal. Tapi kan kita nggak bisa percaya begitu saja. Karena kan orang dalam keadaan sehat walafiat loh. Nah apakah keracunan anestesi, apa salah tindakan, apa prosedur mereka yang tidak pasti, kan kita nggak tahu. Akibat peristiwa ini, polisi pun masih mendalami adanya dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat saat menangani korban. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya. Sementara itu, tim kuasa hukum WSJ Beauty Clinic, Ricardo Siahaan, mengatakan pihak klinik sudah menjalankan tindakan sesuai SOP. Namun dalam prosesnya, korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Karena Ibu Elanya tadi bilang udah 2 hari di Jakarta, ya kita ya ini aja lah, berarti dia udah istirahat, berpikirnya seperti itu. Jadi kita tahunya setelah kejadian, supirnya yang cerita ke kita. Kini jasad korban telah dikebumikan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Meski demikian, pihak keluarga tidak menutup kemungkinan akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam jika diperlukan, guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari tim liputan iNews melaporkan. Warga dikejutkan dengan kecelakaan lalu lintas di Jalan Mukhtar Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kecelakaan ini membuat 5 motor ringsek dan sejumlah pengendaranya terluka. Kecelakaan ini berawal ketika ambulans yang membawa pasien menuju Rumah Sakit Citra Arafik, Kelapa II, berusaha menghindari seorang pengendara motor yang tengah melaju kencang dari arah berlawanan. Pengendara motor tersebut berusaha menyalip sebuah truk, namun jaraknya terlalu mepet dengan ambulans. Akibatnya supir ambulans banting setir dan menabrak 5 pengendara motor lain di depannya. Ambulans itu bawa pasien dari Arafik yang di Pengasinan mau ke Kelapa II. Ya. Udah gawat pasiennya, pada turun ditakin ambulans. Potong sini. Ada berapa motor tadi Pak? Yang apa? Yang ditabrak ambulans? 5. Usai kejadian, polisi segera memeriksa sejumlah saksi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kericuan pecah saat sejumlah pendemo berusaha memasukkan karangan bunga ke dalam ruangan Pengadilan Negeri Surabaya. Petugas keamanan terlibat aksi saling dorong hingga karangan bunga rusak dan membuat massa semakin emosi. Sejumlah pendemo akhirnya diizinkan masuk untuk meletakkan karangan bunga di ruang depan Pengadilan Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini mereka mengecam putusan Hakim Erin Tuah Damanik yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya
Dini Sera Aprianti yang terjadi pada 4 Oktober 2023. Mengenai gejolak-gejolak ini kan ada ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan ini. Nah, bagaimana putusan ini bisa dievaluasi atau nanti dikoreksi, ya kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini negara ya diwakili oleh penuntut umum melakukan upaya hukum, dalam hal ini kasasi. Karena ini putusan ini adalah kasasi, apa-apanya bebas. Kalau bebas artinya itu harus kasasi selama 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Sebelumnya, karangan bunga kritikan atas vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur semakin banyak menghiasi depan kantor pengadilan sejak Jumat 26 Juli lalu. Karangan bunga ini pun menjadi tontonan warga yang melintas. Warga juga merasa prihatin atas putusan yang dinilai hanya berdasarkan tidak ada saksi yang melihat. Putusan itu dirasa tidak adil karena mungkin saya sempat baca karena salah satunya putusan itu kan hanya didasarkan tidak ada saksi, itu yang saya dengar itu. Jadi itu mungkin ini juga memang tidak bisa mempengaruhi putusan, tetapi setidaknya bahwa masyarakat itu peduli tentang hukum. Memang benar putusan itu melukai secara dalam rasa keadilan. Bagaimana satu kasus yang menghilangkan nyawa seseorang itu bisa diputus bebas. Harapan saya kasus ini dapat berjalan on the right track, sesuai dengan jalurnya, dan putusan itu dapat dianulir oleh Mahkamah Agung. Bagi masyarakat, kritikan berupa karangan bunga yang dikirimkan ke kantor Pengadilan Negeri Surabaya ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Keputusan hakim membebaskan Ronald Tanur yang sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Aprianti dianggap tidak adil. Ronald Tanur diduga merupakan anak mantan anggota DPR RI, menambah perhatian publik, termasuk diantaranya Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI. Hari ini, Rieke bersama keluarga dan kuasa hukum dari korban hadir ke Komisi Yudisial untuk melapor dan mengusut tuntas ketidakadilan kasus ini. Hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Aprianti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Aprianti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Aprianti, ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur. Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Aprianti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus.
Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Selamat pagi, Mari Bibas! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Sampope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ya, Basuki menyebutkan ada beberapa poin penting dari pertemuan tersebut. Salah satunya, Presiden Jokowi menekankan partisipasi masyarakat dalam penyataan IKN sangat penting. Selain itu, menurut Basuki, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa IKN akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik. Berikan arahan fokusnya, pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Ya, kayak kami ada Pak Deputi Kemasyarakatan ini, itu nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Oke. Yang kedua, untuk investasi, beliau juga menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik. Hari ini, Presiden Joko Widodo perdana berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi langsung menerima audiensi sejumlah tamu dan mengikuti rapat bersama pejabat otorita IKN dan Forkopimda Kalimantan Timur. Rapat membahas perkembangan pembangunan IKN. Jokowi juga bercerita di malam pertamanya menginap di Istana Kepresidenan belum bisa tidur nyenyak lantaran belum terbiasa. Progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Ya mungkin pertama kali aja, mungkin masih belum masih belum nyenyak. Presiden Jokowi juga berkeliling Istana Garuda IKN yang pembangunannya sudah memasuki tahap akhir. Air bersih, listrik, dan internet juga sudah tersedia dengan baik. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Salam Rahmat iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo didampingi sang istri serta sejumlah influencer tanah air melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jokowi tampil sporty dengan menggunakan jaket riding sepeda motor bertuliskan Nusantara. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Kota Balikpapan. Presiden Jokowi didampingi Ketua Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Wamen ATR yang juga Wakil Ketua Otorita IKN Raja Juli. Beserta influencer tanah air langsung menyusuri jalan tol IKN seksi 3A hingga 5A menggunakan motor untuk meninjau progres pembangunan jalan bebas hambatan tersebut. Nampak publik figur tanah air seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Irwansyah hingga Gading Martin riding bareng menyusuri pembangunan jalan tol IKN. Usai riding, Joko Widodo juga turut meninjau pembangunan IKN, khususnya kantor presiden dan istana kepresidenan, serta mengajak para influencer untuk bermalam di IKN. Wah, ini kalau udah jadi, Masya Allah, ini benar-benar
merinding. Jadi apa tadi Pak Jokowi bilang ini yang zero, jadi nggak ada polusi sama sekali, green, apa ya, untuk menjalankan satu pemerintahan untuk kepala negara beserta jajarannya ada di sini, ini merupakan satu prestisius juga. Kalau bisa tamu-tamu luar negeri datang ke Indonesia, tahu bahwa Indonesia itu benar-benar indah sekali. Di IKN kayak masuk dunia lain. Keren banget, aku nggak nyangka progresnya udah sampai tahap ini, bener-bener udah kelihatan kemegahannya. Arsitekturnya keren banget. Arsitekturnya keren, terus alamnya juga cantik. Terus apanya lagi tadi ya yang bikin aku danaunya juga itu bagus banget. Dan ya istananya juga megah banget, ada futuristik tapi tetap culture atau dan heritage Indonesia itu tetap dipertahankan. Diajakin ke IKN itu juga ada suatu kehormatan dan seneng banget kita bisa ngelihat langsung gitu ya. Biasanya kan dengernya di berita gitu. Atau cerita dengar dari orang, ini kita lihat langsung dan ternyata Masya Allah keren banget tempatnya. Istananya juga bagus unik banget ya. Gitu ya, unik banget yang menurutku instagramable banget. IKN diprediksi akan memiliki daya tarik dan kebanggaan tersendiri nantinya, hingga dapat membuat bangga dan mengharumkan nama Indonesia. Tim Liputan Enis melaporkan. Ya, data dari BPS menunjukkan adanya penurunan inflasi harga pangan dari tahun 2022 hingga 2024. Perubahan positif ini mencerminkan keberhasilan sistem pangan nasional yang mampu mengendalikan inflasi harga pangan. Melalui Bappenas Awards 2024, Badan Pangan Nasional mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil menjaga ketahanan pangan nasional. Ya, kategori yang berhak mendapat Bappenas Award 2024 antara lain Gerakan Pangan Murah dan Inovasi GPM Terbaik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mencapai visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di tahun 2045. Pangan yang dimaksud adalah ketahanan pangan yang berdasarkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Mandiri artinya apa-apa produk yang bisa kita produksi di dalam negeri, kita harus dorong produksinya di dalam negeri. Kemudian kedaulatan, daulat itu artinya saat kita bisa Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras, lalu istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Sekelompok penggemar olahraga menghadapi panas di luar tempat-tempat Olimpiade dan di zona penggemar seluruh Paris pada hari Senin ketika ibu kota Prancis mengalami suhu yang meningkat dan langit tanpa awan. Olimpiade 2024 dimulai dengan hujan, satu upacara pembukaan yang menyebabkan beberapa kompetisi tertunda, tetapi cuaca telah membaik dalam beberapa hari terakhir. Suhu maksimum akan mencapai 36 derajat Celcius pada hari Selasa, menurut Meteo France. Suhu yang meroket tidak hanya berdampak pada atlet yang bertanding di area terbuka, tetapi juga pada penonton, wisatawan dan penduduk setempat. The summertime in Paris, at last, we have been waiting for this for many weeks, and now we feel like the summer has really started. We're being very smart. We have 2 bottles of water, and the water here at the games, the water here is so you can drink it from the tap. It's wonderful, and they have all the spigots around, so we're just keeping our bottles full, and it's on a day like this, you have to do that because it's very hot. Yeah, no problem, but the games are very helpful with the water. Meteo France mengeluarkan rekomendasi untuk membatasi keluar di jam-jam terpanas dan bahkan ketika orang keluar untuk tetap terhidrasi, memakai topi dan menggunakan botol semprot.
Operator kereta dan metro wilayah Paris mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan membagikan 2 juta botol air di lebih dari 70 stasiun kereta dan pemberhentian jaringan transportasi serta di terminal bus. Île-de-France Mobilité a financé 2 millions d'achats de briquettes d'eau pour qu'elles soient distribuées dans tous les transports par les opérateurs. Nous avons aussi installé 90 fontaines à eau dans la plupart de toutes les gares qui desservent les Jeux et évidemment aussi sur le réseau de transport francilien. Nous avons aussi donc briquettes en carton recyclable avec des appels d'offres qui ont été faits effectivement auprès pour avoir des jeux les plus sobres et les plus écologiques possibles. Inisiatif ini diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan 10 juta penonton Olimpiade. Awal tahun ini, World AI Creator Awards atau WAICA memperkenalkan Miss AI. Kontes kecantikan kecerdasan buatan pertama di dunia untuk model perempuan. Dari lebih 1.500 model virtual untuk ikut serta, model kecerdasan buatan dari Maroko dinobatkan sebagai Miss AI pertama di dunia. Kenza Aili dibuat oleh sebuah agen pemasaran asal Maroko, Phoenix AI. Di dunia maya, Laili hadir sebagai sosok aktivis dan influencer berhijab dengan lebih dari 200.000 pengikut di Instagram. Laili membagikan tips fashion dan makeup termasuk aneka model hijab. Selain konten bersponsor, Laili juga mempromosikan pemberdayaan perempuan dan pelestarian lingkungan. Konten IG-nya juga kerap menyoroti budaya dan teknologi modern Maroko. Tampil dalam 7 bahasa, Phoenix AI menggunakan perpaduan berbagai teknologi untuk menghasilkan gambar, video, dan audio yang 100% berasal dari kecerdasan buatan. Jika dilihat sekilas, Laili memang terlihat seperti manusia betulan. Ia baru terlihat seperti sosok digital buatan ketika berbicara dan bergerak. Pasalnya, gerakan mata serta mulut Laili tidak natural seperti manusia. Dengan dinobatkannya Kenza Laili sebagai Ratu Digital, Phoenix AI membawa pulang hadiah uang tunai sebesar $5.000 Amerika Serikat atau sekitar 80,6 juta rupiah. Dukungan mentoring serta dukungan public relation senilai lebih dari $5.000 Amerika Serikat karena berada di posisi pertama. Serangan artileri dari militer Israel menghantam sebuah rumah di kota Sheba, Lebanon, tanpa menyebabkan cedera atau kematian. Sebelumnya, serangan Israel di kota Shakra menewaskan 2 orang dan melukai 3 lainnya. Serangan gencar Israel diyakini sebagai balasan atas serangan roket dari Lebanon pada Sabtu lalu yang menewaskan 12 anak-anak dan remaja di kota Majd al-Shams di dataran tinggi Golan, Suriah yang diduduki Israel. Namun media setempat menilai serangan hari Senin ini lebih merupakan pertempuran rutin. Militer Israel sendiri tidak segera menanggapi pernyataan ini. Israel menyalahkan Hezbollah atas serangan roket di lapangan sepak bola kota Majd al-Shams, namun Hezbollah menyangkal tudingan tersebut. Polisi militer Israel pada hari Senin telah menahan 9 tentara untuk diinterogasi. Penahanan ini dipicu oleh tuduhan pelecehan besar terhadap seorang tahanan Palestina di sebuah penjara rahasia selama perang di Gaza. Namun petugas polisi militer yang tiba di rutan Sedei Teman di Israel Selatan untuk menahan tentara tersebut justru disambut aksi demo dan ditantang berkelahi. Puluhan pengunjuk rasa menerobos gerbang rutan sambil mengibarkan bendera Israel dan meneriakkan kata "Aib". Investigasi yang dilakukan kantor berita Associated Press serta laporan dari kelompok hak asasi manusia mengungkapkan kondisi buruk di fasilitas Sedei Teman, rumah tahanan terbesar di Israel. Sementara itu, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA pada awal tahun ini melaporkan para tahanan Palestina mengaku menjadi sasaran perlakuan buruk dan pelecehan saat berada dalam rutan. Kasus ini diklaim akan dibawa ke pengadilan. Militer Israel mengaku pihaknya akan memindahkan sebagian besar tahanan Palestina dari rutan Sedei Teman dan meningkatkan kualitas rutan. Israel telah menahan ribuan warga Palestina sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Komite Publik Penentang Penyiksaan mengatakan pihaknya menyambut baik penyelidikan oleh militer, namun menegaskan pelanggaran sistemik di rumah tahanan Israel bukan hanya satu kasus ini saja. Pengunjung wisata Waterfront tewas tenggelam. Oknum Kades ditahan korupsi dana desa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Program informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Nanda Permatasari, inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa, seorang remaja tenggelam usai melompat di jembatan gantung objek wisata Bendungan Waterfront, Kota Lubuk Linggau. Setelah 15 jam pencarian, remaja tersebut berhasil ditemukan warga dan petugas gabungan. Beginilah proses evakuasi korban Rohit Astrat 15 tahun usai ditemukan warga dan tim gabungan yang melakukan pencarian. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis pada Senin 29 Juli 2024 sekitar pukul 9:50 pagi. Terlihat jasad berhasil ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa tersangkut di dasar sungai. Warga dan petugas langsung bahu-membahu mengangkat tubuh korban dari dasar sungai. Lalu jenazah dibawa ke daratan dengan menggunakan perahu karet. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi dirinya melompat dari jembatan gantung objek wisata Bendungan Waterfront. Saat proses evakuasi, banyak warga yang datang untuk melihat langsung proses pencarian korban. Saat ditemukan, korban masih berada di dasar sungai dalam kondisi terlungkup. Selanjutnya korban langsung dievakuasi tim gabungan menuju ke rumah sakit. Ya, tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya yang mungkin mempunyai anak, karena rata-rata yang menjadi korban adalah anak-anak, untuk memberikan edukasi ataupun penyampaian dengan anak-anaknya untuk tidak mandi di tempat-tempat yang memang sebetulnya sudah dilarang dari pemerintah ataupun dari instansi yang bertanggung jawab terhadap tempat ini. Jenazah saat ini sudah dibawa keluarga ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainus melaporkan. Seorang pria penjual batu akik ditemukan meninggal dunia di dapur terikat tali di kayu kusen jendela, tempat tinggalnya di Rumah Susun 24 Ilir, Palembang. Korban diketahui merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Penghuni Rusun 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang digemparkan dengan adanya penemuan jasad orang yang menghuni rumah susun lantai 4. Korban diketahui identitasnya bernama Muhammad Sibri alias Abi. Pria 42 tahun ini ditemukan dalam kondisi terikat tali di kayu kusen pintu belakang dapur tempat korban tinggal. Jasad Abi pertama kali ditemukan oleh teman korban sesama penghuni rusun. Sebelumnya korban sempat memanggil temannya itu dan tak lama penghuni rusun mendobrak pintu tempat tinggal korban. Ketua RT setempat menerangkan jika korban merupakan warga rantauan dari Bogor, Jawa Barat yang sehari-hari berjualan batu akik di Taman Kambang Iwak, Palembang. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang guna dilakukan visum untuk mengetahui penyebab sebenarnya kematian korban. Terus pas dibuka? Mereka ini memang buka duluan. Nah pas aku tutup, nengok memang lagi gantung diri. Sudah gantung diri? Di mana posisinya? Di belakang. Di belakang? Oh, bukan di luar bukan ya? Bukan, dia tuh antara dapur sama kamar mandi.
Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, apakah bunuh diri atau dibunuh. Saat ini petugas masih lakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian sektor Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Viral pemain sepak bola tergeletak usai dikeroyok pemain dan supporter dari klub lain. Penganiayaan akibat kericuhan terjadi saat pertandingan berlangsung di Stadion Kamboja Palembang. 2 orang diduga pelaku ditangkap oleh polisi. Inilah video amatir warga yang sempat viral di media sosial. Terlihat dalam video seorang pria terkapar diduga usai menjadi korban pengeroyokan di Stadion Kamboja Ilir Timur 1 Palembang dibopong warga beramai-ramai. Berbekal video viral tersebut, Satreskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang setelah melakukan penyelidikan mendapat informasi. Diketahui korban bernama M. Aldino, pemain bola, dan mengamankan 2 orang pelaku, Apriyadi Pratama dan Jumari yang juga merupakan pemain dan supporter. Kanit Reskrim Polsek Ilir Timur 1 Palembang menyatakan kalau Aldino merupakan korban kericuhan pertandingan turnamen sepak bola di Stadion Kamboja Palembang. Korban dipukul dan ditendang oleh pelaku yang sekitar 3 atau 4 orang. Kemudian panitia dan saksi yang ada di lokasi melerai perkelahian tersebut. Kedua tersangka pelaku, Apriyadi Pratama dan Jumari, merupakan pemain bola dan supporter. Jadi 2 orang ini, salah satu pemain, satu lagi supporter. Untuk korban lain atas nama Aditya, itu dianiaya oleh tersangka atas nama YM. Karena pada saat itu korban atas nama si Aditya mencoba ke atas tribun membantu korban tadi. Namun belum sampai ke atas tribun terjadi pemukulan terhadap korban tadi. Sementara itu, dari insiden keributan di Stadion Kamboja Palembang ada 2 laporan yang diterima Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Selain korban M. Aldino, ada korban lain yang juga mendapat laporan. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Oknum Kades ditahan korupsi dana desa. Informasinya sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pop yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Oh, selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar Transporter. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. Longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif,
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kepala Desa Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. MW diduga telah menggelapkan dana desa sebesar 663 juta rupiah, dipergunakan untuk keperluan pribadi, salah satunya berjudi. Kejaksaan Negeri Lahat resmi menetapkan tersangka terhadap Kepala Desa berinisial MW, Kades Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Kepala Kejaksaan Negeri Lahat menjelaskan pihaknya telah memeriksa 35 saksi dan mengumpulkan bukti. Dengan lengkapnya saksi dan bukti, maka Kades MW bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan langsung diinapkan di Lapas Sukaratu Lahat. MW melakukan penyimpangan dana desa tahun anggaran 2020 sebesar 663 juta rupiah. Dengan modus melakukan belanja modal fiktif dan pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan seluruhnya. Pemeriksaan terhadap para saksi dan sudah diperiksa sebanyak 36 orang saksi. Dan kami juga sudah mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim auditor. Sementara itu, Kasipitsus Kejari Lahat menambahkan tersangka MW melakukan korupsi dipergunakan untuk keperluan pribadi, termasuk untuk berfoya-foya seperti berjudi, pergi ke tempat karaoke, dan berbagai macam keperluan pribadi lainnya. Selain itu, pihaknya juga mengejar aset tersangka MW yang diduga didapatkan dari tindak pidana korupsi. Kami lakukan, didapatkan fakta dana atau anggaran dana desa tersebut memang digunakan oleh tersangka MW untuk keperluan pribadi seperti berjudi, karaoke, dan lain sebagainya. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Pala Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anggota TNI Kodim 0402 Oki, Sumatera Selatan menggagalkan aksi kriminalitas yang akan dilakukan oleh pelaku begal bersenjata api. Anggota TNI dan pelaku sempat bergulat saat pengamanan. Serdagu Siswanto, anggota TNI Kodim 0402 Oki, Sumatera Selatan, menggagalkan aksi begal yang akan dilancarkan oleh dua pelaku AR dan AZ di Desa Lubuk Liat, Kabupaten Ogan Ilir. Anggota TNI ini awalnya curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku. Dengan mengendarai sepeda motor, salah satu di antaranya pun membawa senjata api rakitan. Seketika itu, Serda Agus langsung memepet kendaraan pelaku hingga terjadi kejar-kejaran. Bahkan sempat terjadi pergulatan antara anggota TNI dan pelaku. Alhasil pelaku berhasil diamankan meski satu di antaranya sempat meloloskan diri. Lalu pelaku dibawa ke Polsek Tanjung Batu untuk proses hukum lebih lanjut. Dari penangkapan itu disita satu pucuk senpira jenis revolver, 4 butir amunisi dan peluru kaliber. Waktu kejadian, Saudara Agus, Sersan 2 Agus ini melaksanakan patroli, kebetulan bertemu dengan kelompok itu sebanyak 2 orang. Dan begitu diperhatikan memang di pinggangnya ini ada senjata laras pendek. Kini anggota TNI tersebut diajukan untuk menerima penghargaan atas keberaniannya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Mantan Kepala Inspektorat Lahat inisial YR dijebloskan ke penjara oleh Kejaksaan Negeri Lahat lantaran ditemukan bukti kuat menyelewengkan dana terhadap 3 kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020. Tersangka YR merupakan inspektur pada Inspektorat Kabupaten Lahat tahun 2020 dan juga selaku pengguna anggaran pada 3 kegiatan Inspektorat Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020, yakni kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan masyarakat, kegiatan sosialisasi pencegahan gratifikasi, dan kegiatan peningkatan liaison officer atau organizer. Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan pemeriksaan terhadap 141 orang saksi serta telah mengumpulkan alat bukti surat berupa dokumen terkait. Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan pemeriksaan terhadap 141 orang saksi
identifikasi serta mengumpulkan alat bukti surat berupa dokumen terkait. Perbuatan tersangka YR mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 800 juta rupiah. Kini YR ditahan oleh jaksa penyidik selama 2 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lahat. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Kereta Babaranjang hantam mobil Ayla. Informasinya setelah pariwara berikut. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pop yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi, kara, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Lagi di sela, apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Dan Banjar terus iNews Room, Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. Longsor. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat, pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Satu unit mobil jenis Ayla berwarna kuning tertabrak kereta pengangkut batu bara dari arah Lahat menuju Palembang. Kejadian tersebut beredar di jejaring sosial dan detik-detik kejadian terekam CCTV rumah warga.
Dari informasi awal yang didapat, peristiwa terjadi sekitar pukul 6.30 pagi, di mana saat itu satu unit mobil Daihatsu Ayla warna kuning akan menyeberang rel kereta api. Namun tanpa disadari datang kereta api bermuatan batu bara dari arah Lahat menuju Palembang. Dari video CCTV warga terlihat kereta langsung menabrak bagian depan kendaraan yang terlihat ragu-ragu, tepat berhenti di jalur kereta hingga terseret dan terpental. Diketahui mobil yang dikemudikan Oktaviani warga Sukabangun, Kota Palembang ini melaju dari arah Hotel Melio menuju Tungkal. Setiba di lokasi, korban tidak memperhatikan kereta karena pintu perlintasan yang tidak berfungsi meski ada petugas jaga. Akhirnya mobil korban remuk dan korban yang terluka pada bagian kaki langsung dilarikan ke rumah sakit oleh petugas dan warga sekitar. Hingga saat ini keterangan resmi dari pihak yang berkompeten terkait kejadian belum bisa didapat. Sementara kendaraan korban di lokasi sudah ditutup menggunakan terpal. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Satlantas Polrestabes Palembang menggelar razia patung musi di kawasan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam razia tersebut, beberapa kendaraan membandel tak ingin ditilang. Inilah suasana razia operasi patung musi yang digelar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dalam razia tersebut, satu unit sepeda motor yang dikendarai pelajar yang berbonceng 3 ini nyaris menabrak petugas saat hendak dihentikan. Razia yang dipimpin Kasat Lantas Polrestabes Palembang ini dengan sasaran kelengkapan surat kendaraan. Sementara dalam razia tersebut masih banyaknya pelanggar roda 2 yang tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Selain roda 2, petugas juga melakukan penilangan terhadap beberapa kendaraan roda 4 yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan puluhan kendaraan yang tidak dilengkapi surat kendaraan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Nanda Permatasari, selamat pagi dan sampai jumpa. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas